Halo saudaraku, shalom. Kita lanjut kembali dengan topik yang sama, yaitu Tuhan Yesus memakai ular tembaga. Ya, kita lanjut dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-8. Kita akan lihat ayat ini, apa yang dikatakan oleh ayat ini ya. Kita bacakan. Buka Alkitabmu saudara, buka catatanmu, catat, dan biarlah kita terus belajar dengan sukacita. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, ya, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut akan ular tedung-tedung itu, jika ia melihat ular yang engkau taruh yang tergantung itu, ya, akan tetap hidup. Ya, akan tetap hidup. Saudara, kita akan membahas secara detail mengenai ayat yang ke-8 ini. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-8? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di ayat yang ke-8? Buatlah ular tedung dan taruhlah di atas tiang. Buatlah ular tedung dan taruhlah di atas tiang. Maka setiap orang yang terpagut atau yang dipatok oleh ular tedung-tedung itu, jika ia melihatnya, artinya jika orang yang terpagut itu dan melihat ular yang ditaruh Musa, yang dibuat oleh Musa yang di atas tiang itu, ya, akan tetap hidup. Nah, akan tetap hidup. Jadi saudara, siapa yang menyuruh untuk membuat ular tedung dan menaruhnya di atas tiang? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah Tuhan. Bukan kemauan Musa, tapi Tuhan yang menyuruh. Ya, bukan orang Israel, tapi Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang menyuruh, kita nggak perlu mengintervensi, ya. Nggak perlu. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Nggak perlu. Nah, apa yang disuruh oleh Tuhan? Yang pertama, buatlah ular tedung dan taruhlah. Yang kedua, taruhlah pada sebuah tiang. Yang ketiga, setiap orang yang terpagut atau yang terpatok. Yang keempat, yang melihat ular tedung yang kau buat, yang ditaruh di atas tiang, akan tetap hidup. Akan tetap hidup. Ini saudara. Jadi pada waktu itu bangsa Israel yang ada di padang gurun, di sana juga ada Musa, Miriam, Harun. Ketika mereka melihat ular tedung, ya, yang ditaruh oleh Musa, ketika Musa membuat ular tedung itu, yang ular tembaga, itu ditaruh di atas tiang, maka setiap orang yang selama berjalan di dalam padang gurun dan melihat tiang itu, mereka tetap hidup. Dan ketika mereka terpagut tetapi tidak melihat tiang itu, mereka mati. Ini konsekuensinya. Kalau mereka mau hidup, maka mereka harus tetap fokus melihat kepada ular yang dibuat oleh Musa yang ada di atas tiang itu. Saudara, ini adalah ayat yang ke-8. Ya, jadi walaupun orang-orang Israel itu tidak lagi bisa menahan hatinya dan mereka menyalahkan Allah, ya, mereka menyalahkan cara Allah untuk memelihara mereka. Mereka menyalahkan Allah yang telah membela mereka, menyalahkan Musa sebagai pemimpin bangsa itu, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetap Allah, ketika orang Israel berseru, Allah mendengar dengan penuh kasih, memberikan pertolongan. Makna yang bisa kita dapatkan bahwa setiap situasi, kondisi itu bukanlah menjadi ukuran. Mukjizat yang kita alami bukanlah menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kita adalah apakah hati kita terbuka tetap terus
terhadap kebenaran Allah itu, Yesus Kristus itu. Itu ukurannya. Tidak peduli engkau banyak melakukan mukjizat seperti apa, engkau mengalami mukjizat seperti apa. Tidak penting juga engkau melakukan hal-hal yang besar seperti apa. Yang terpenting adalah hatimu tetap ada kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Hatimu ada Yesus itu, dan engkau ada di dalam Yesus, engkau akan melakukan tindakan-tindakan imanmu seperti kepada Kristus. Jadi ini penting sekali, ya, penting sekali. Tidak peduli engkau punya jabatan seperti apa, tapi ketika engkau memahami firman Allah dan engkau terus belajar kepada firman itu, maka engkau tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, hujat kepada orang lain, kepada bangsa ini, kepada pemerintah, kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Tapi kalau engkau masih terus mengeluarkan kata-kata kotor, kritikan yang tidak masuk akal, kritikan yang menjatuhkan, ya, kritikan yang karena nafsu, menuduh, menghujat orang lain atau pemerintah, di situ berarti tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Engkau yang harus mengoreksi dirimu, saudara, ya. Engkau yang harus mengoreksi dirimu. Siapapun kita yang mengaku diri kita ini sebagai hamba Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan firman Allah, maka periksalah kembali, ya. Siapapun orang-orang yang ada di muka bumi ini, kalau engkau merasa dirimu ada kebenaran, maka itu akan terlihat keluar juga, terpancar nyata kebenaran itu. Tuhan berkatimu, saudara. Sampai ketemu di video berikutnya sehubungan dengan tema ini.